kartu ini tidak bisa dipakai untuk membaca semua report Kevlin, tapi sebagian besar report corporate sudah bisa tercover dengan latihan kartu ini. Ketika kita pakai untuk membantu membaca report, buka reportnya, lalu kita mau bahas kombinasi dari kompetensi yang mana. Di sana akan muncul beberapa nama-nama. Nah, teman-teman pilih dulu apa yang mau dibahas. Yang kita sarankan dalam satu pembahasan 6 kombinasi dulu. 6 tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, tapi cukup untuk membantu kita berlatih analitis ketika melihat kombinasi pola-pola dan parameter yang muncul. Biasanya kalau di report Kevlin itu akan ada yang apa yang tergolong kuat, agak kuat, cukupan, lemah, atau kurang ya, agak kurang dan sangat kurang. Tapi untuk memudahkan kita, kalau latihan kartu kita bagi dalam 3 aja. Lemah, cukupan, kuat. Cukupan ini kita bisa bilang sifatnya on and off, situasional, tergantung konteks, tergantung mood. Jadi banyak hal inkonsisten. Tapi kalau yang sudah kuat dan yang sudah cenderung lemah, itu memang sudah lebih konsisten. Kalau misalnya tanpa kartu ini, teman-teman kan harus scroll up and down, bolak-balik halaman ya kalau misalnya di print. Dan itu kan tidak semua nyaman. Kalau misalnya memang pakai kartu ini, parameter mana yang mau dibahas, teman-teman pilih. Entah yang di level 1 maupun level 2. Muncul negosiator. Negosiatornya misalnya kuat. Masuk ke kuat nih misalnya. Lalu ada lagi apa yang kuat? Oh ternyata interaktifnya kuat. Lalu misalnya muncul lagi, oh memecahkan masalahnya ternyata lemah. Taruh di bagian lemah. Lalu misalnya adaptifnya lemah. Lalu apa lagi? Oh ternyata kerendahan hatinya cukupan. Teman-teman paling nggak keluarkan kartu-kartunya yang teman-teman ingin highlight dulu. Kenapa? Sekali lagi, kita tidak akan bicara cari orang yang kompetensinya kuat semua dong. Tidak akan ada yang perfect. Tapi teman-teman perlu memahami bagaimana konteksnya dan apa yang akan terjadi kalau kombinasi ini yang muncul. Ketika ada fungsi pekerjaan tertentu. Apa yang kita harus pahami. Misal tadi, ternyata ada muncul adaptif dan memecahkan masalah. Lemah. Bayangkan dulu, kita mau kasih dia peran apa? Kalau ternyata perannya membutuhkan adaptif yang tinggi, berarti kan ini sudah satu hal yang kita harus pahami dulu gitu ya. Lalu juga memecahkan masalah ternyata lemah di sini. Padahal kita butuh orang yang sangat-sangat bisa berpikir kreatif untuk menyelesaikan solusi-solusi baru. Tapi sebelum kita langsung ngejudge, berarti jelek dong. Sebentar, adaptif lemah dan memecahkan masalah yang lemah, berarti kan kita cuma bilang kurang adaptif dan kurang mahir dalam memecahkan masalah. Tapi kita perlu bisa melihat dari perspektif yang lain lagi. Kira-kira kalau adaptif lemah dan memecahkan masalah ini lemah, di situasi apa ini bisa jadi keuntungan? Karena kelemahan di situasi yang tepat bisa jadi kekuatan. Kekuatan di situasi yang lemah bisa jadi kerugian. Jadi paling nggak kita bisa melihat dan bisa memahami bahwa memang tidak ada orang yang perfect. Dan orang itu tidak sehitam atau putih itu. Tapi dengan kita sudah bisa tahu dulu, oh ini ternyata lemah. Nah role-nya butuh seperti apa? Kalau ternyata role-nya memang sangat butuh sesuatu yang kuat sekali, walaupun pengalamannya bagus, walaupun mungkin secara hard skill-nya bagus, tapi ya ini ada blind spot yang kita harus bisa pahami dulu. Kalau memang kita mau terima kandidat ini, atau kita mau, misalnya kita bisa untuk promosi, ini bisa kita toleransi nggak? Tapi kalau ini berada dalam tim kita, bisa nggak kita perbaiki dia kalau memang ini ternyata lemah? Nah, nanti baru kaitannya dengan self-improvement. Di mana ya kita perlu bicara, dia tuh inginnya gimana, ininya lebih kuat atau ininya lebih lemah. Kalau ternyata negosiasi dan interaktifnya kuat, dengan role-nya relevan nggak? Oh, kalau ternyata interaktif dan negosiasinya kuat, ya kita butuh nih untuk di role tadi. Tapi jangan lupa, dia ada kelemahan di adaptif dan memecahkan masalah. Gimana? Bisa kita terima nggak? Karena ibaratnya kalau negosiasi kuat, interaktifnya kuat, tapi adaptif dan memecahkan masalahnya lemah, artinya dia cenderung lebih nyaman negosiasi dan berinteraksi, tapi dengan situasi-situasi yang nggak terlalu banyak perubahan-perubahan. Kenapa? Karena kalau memecahkan masalah lemah dan adaptif lemah, pada dasarnya kan ketika menghadapi situasi yang berbeda, itu belum tentu dia akan mudah nyaman. Dia butuh proses dalam menyesuaikan diri. Ditambah memecahkan masalahnya lemah. Artinya apa? Kalau hal-hal ini dia nggak familiar, dia butuh waktu untuk bisa memproses itu. Ini solusinya apa? Jadi, walaupun negosiasinya kuat dan interaktifnya kuat, tapi ada sikap lain yang sebenarnya bisa jadi penghambat, bisa jadi malah memudahkan dia. Kembali lagi, kalau misalnya adaptifnya lemah dan memecahkan masalahnya lemah, tapi kuat di negosiasi dan interaktif, pada dasarnya kalau dia disuruh negosiasi sesuatu yang memang dia sudah familiar sekali, ya ini udah kayak tinggal hafalan aja menjalankannya. Apakah ini merugikan atau malah ini menguntungkan? Baik lagi, kita ekspektasinya apa ke dia? Itu harus jelas dulu. Jadi, dengan kartunya kita gelar di depan kita bisa coba memahami, oh kalau ininya kuat, ininya gini-gini, kira-kira possibility-nya apa yang muncul.
Itu cara pakainya kalau sambil membaca report.